Baik, santri. Materi hari ini adalah hati-hati penyakit hati. Apa santri? Hati-hati penyakit hati. Wah, asik ya kelihatannya. Ulangi ya. Hati-hati penyakit hati. Apa santri? Hati-hati penyakit hati. Wah, ini menarik sekali ya. Penyakit hati itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Penyakit apa santri? Liver? Oh bukan. Penyakit hati contohnya apa? Iri, dengki, ria, ujub, sombong. Baik, ini Ustadz akan jelaskan dengan detail, dengan rinci 5 penyakit hati. Ada dalam bukunya Ustadz Eki Firdaus, judulnya Talbis Iblis. Apa itu talbis iblis Pak Ustadz? Tipu daya iblis. Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan, mentalbis antara hak dan batil, dan kamu sembunyikan yang hak itu padahal engkau mengetahuinya. Santri. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Talbis iblis yang kelima, ada 5 perangkap iblis, 5 tipu daya iblis yang saya sebutkan. Ini senjata pamungkasnya iblis. Yang terakhir, yang kelima. Mohon maaf, ini menimpa para dai, para ustadz, para ulama, aktivis dakwah, aktivis masjid, orang yang sudah pinter ngaji, orang yang sudah rajin sholat, orang yang sudah amalannya sudah banyak. Maka iblis berusaha yang kelima itu, memasukkan penyakit hati kepada manusia. Jadi hati-hati penyakit hati. Hati-hati penyakit hati. Nah, mohon izin ya Ustaz, saya tulis di sini. Santri. Ya, tak tulis ya. Ini penting untuk dipahami agar santri bisa membedakan penyakit hati. Penyakit hati. Hati-hati ini betul-betul tidak terasa. Kadang manusia itu nggak kerasa kalau punya penyakit apa? Hati ya. Bahkan penyakit hati ini bisa menimpa orang yang beriman. Jadi hati-hati ya. Yang pertama, ria. Apa santri? Ria. Nah, nanti kan kita jelaskan ria. Ria itu apa? Apa tuh? Pamer ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Yang kedua, ujub. Apa santri? Ujub. Apa kuwi ujub? Woi beda, ujub beda dengan sombong. Ujub itu apa? Ujub itu memang benihnya sombong, betul. Awalnya sombong dari ujub. Ujub itu apa? Bangga terhadap diri sendiri. Hati-hati ya. Yang ketiga, sombong. Apa santri? Sombong. Apa tuh sombong? Wah, dah hafal ya. Hadis sahih riwayat Muslim, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ujub itu cuma diri sendiri saja. Kalau sombong 2 arah, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yang keempat, iri. Apa santri? Iri. Nah, yang kelima, hasad. Apa santri? Hasad. Nah, hasad itu nama lainnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Dengki. Ya, beda loh iri dengan ya, kita akan jelaskan nanti nggih dengan bahasa yang mudah dipahami. Santri. Siap. Yang pertama tadi apa? Ria. Ria itu apa artinya? Pamer. Betul. Hati-hati ya. Ria artinya apa? Pamer apa? Pamer kekayaan, pamer kecantikan, pamer amal soleh, pamer kepintaran, pamer apa lagi? Pamer ilmu, pamer jasa, pamer kehebatan, pamer apa lagi? Banyak sekali, pokoknya pamer ya. Nah, ini hati-hati santri. Memang penyakit hati ini sering tidak terasa. Setan menghembuskan keinginan berbuat ria kepada orang-orang yang banyak amalnya, ya, banyak kebaikannya dan banyak jasanya. Biasanya memang orangnya banyak amalnya, banyak kebaikannya, banyak jasanya. Diumumkan amalnya itu di hadapan orang-orang dengan maksud agar mendapat banjir pujian. Jadi tujuannya agar apa? Dipuji. Ya, hati-hati saudaraku terhadap godaan ria ini, ya. Karena yang tahu ria atau tidak adalah diri kita sendiri. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Halus atau halus ini?
halus. Maka kalau sudah ada keinginan untuk pamer, untuk riya, stop. Apa santri? Katakanlah ini semua karunia dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Itu kata-kata Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihis salam. Santri. Nah, ini hati-hati santri, karena seringkali kita tidak sadar. Kenapa riya itu disebut juga syirik kecil? Apa santri? Syirik? Kenapa disebut syirik kecil? Kecil ya, bukan besar. Kalau syirik besar itu menghancurkan seluruh amal. Kalau syirik kecil hanya menghancurkan amal tersebut. Tapi juga jangan dianggap enteng. Kenapa disebut syirik kecil? Syirik khafi, syirik kecil. Kenapa? Karena riya itu seakan-akan meniadakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia pamer amalnya, pamer semua kehebatannya, pamer jasanya, pamer ilmunya tanpa memuji Allah. Padahal itu semua dari siapa? Allah. Sekarang jawab santri. Siapa yang membuat kita bisa sholat 5 waktu? Allah. Yang keras. Allah. Ustaz tanya lagi. Siapa yang memberikan kecerdasan kepada kita sehingga kita bisa berdakwah? Allah. Ya. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita semua? Allah. Siapa yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa teguh dalam kebenaran? Allah. Ya, jawab lagi. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad? Jawabannya apa? Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Faham atau faham? Jadi kalau kita mulai ada keinginan untuk riya, segera stop. Tanda riya itu apa? Ingin memamerkan dirinya, ya, ingin menunjukkan dirinya yang paling apa? Hebat. Sejak ini contoh ya, sejak 20 tahun yang lalu, saya selalu datang pertama kali ke masjid. Saya azani, saya iqomai, saya imami sendiri. Gitu. Berarti makmumnya rawono. Gitu. Ya Allah ya Karim. Itu kira-kira ada bumbu riya atau ada bumbu riya? Ada bumbu riya. Hati. Kemudian dia bikin status di jam 3 pagi. Status Facebook, status Instagram, status WA. Dinginnya malam. Derasnya hujan. Nanya tidur urung. Iki aku lagi mikir soalnya. Dinginnya malam, derasnya hujan, kencangnya angin tak menghalangiku untuk segera bermunajat di sepertiga malam terakhir. Wah, update status aku. Jadi ini tanda-tanda orang yang banyak hati-hati ya, tanda-tanda riya itu sering bilang aku, saya. Bahasa nggak pakai apa? Anyong gitu. Lah anyong ya. Anyong nek tangi seperti malam terakhir ya. Baru gue turu maning gitu. Lah keprimen ya. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim ya. Ya asli ngapak ya. Produk asli ya. Tapi sudah 18 tahun di Jogja, jadi sudah menyesuaikan dengan Jogja. Alhamdulillah. Santri, nih bedakan riya dengan mengajak kebaikan. Kalau mengajak kebaikan hukumnya apa? Wajib. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Itu beda dengan riya. Contoh, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Itu mengajak kebaikan. Ayo kita sholat tahajud. Ayo kita ngaji, menghafalkan Al-Quran. Itu mengajak pada kebaikan. Riya atau bukan? Bukan. Paham atau paham? Bisa bedakan ya? Kalau riya lebih ke arah apa? Aku gitu ya. Hati-hati. Jadi mulai sekarang ini siapapun bisa kena. Maka saya berlindung pada Allah, kita semua berlindung pada Allah dari dosa riya. Allahumma amin. Bahaya riya. Nah, ini penting sekali, santri. Ini saya kalau baca hadis ini rasanya pengen nangis itu. Karena saya takut ini, betul-betul menakutkan ini hadisnya. Nanti hadisnya sahih ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Ya, saya lanjutkan, hadisnya panjang. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid, kata orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau dusta. Dusta. Ya. Engkau berperang supaya dikatakan seorang pemberani yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Jadi dia bukan berperang karena Allah, tapi berperang karena harga diri, karena biar dipuji sebagai orang yang apa? Pemberani. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini menakutkan sekali nih hadisnya ya. Maka kita harus betul-betul menjaga hati. Hati-hati penyakit hati. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Wah, padahal menuntut ilmu dan mengajarkan itu pahalanya sangat mulia, pahalanya sangat banyak. Serta membaca Al-Quran, ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau dusta. Nauzubillahi min dzalik. Wah, ini ngeri sekali nih. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim. Jadi biar terkenal, biar dikatakan seorang alim, biar dikatakan orang yang hebat. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini saya selalu merinding. Ini tapi bukan berarti kita tidak boleh menuntut ilmu dan kita tidak membaca Al-Quran. Menuntut ilmu itu wajib. Baca Al-Quran itu wajib. Tapi tolong dijaga niatnya. Niatnya hanya karena apa? Allah. Nah, ini penting ya. Ya, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti akan melakukannya semata-mata karena engkau. Itu pengakuan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau dusta. Astagfirullahaladzim. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan. Ya, biar dipuji, dikatakan apa? Dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini ada dalam hadis sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah. Kemudian hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan hadis sahih yang riwayat Ahmad dan Baihaqi. La ilaha illallah. Jadi hati-hati betul santri, harus dijaga niat semata-mata karena Allah. Paham atau paham? Nggih napa nggih? Ya, santri. Ini termasuk mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh jamaah yang melihat tayangan ini di YouTube. Ya, tolong niatkan semua karena Allah. Alhamdulillah.